Mas Wahyu yang tadi bagaimana ini hari ini? Saya ingin tahu ini. Seperti yang kemarin kita sampaikan ke beberapa teman bahwa KSPSI dalam hal ini yang dimotori oleh Federasi Percetakan, Penerbitan dan Media Informasi Surakarta tadi pagi mengadakan kegiatan apel pekerja dan doa untuk Marsinah serta donor darah. Ya, kita bekerja sama dengan PT 3 Serangkai di Surakarta. Jadi kami ingin membuktikan bahwa perusahaan-perusahaan pun sesungguhnya ketika diajak bicara bisa memberi ruang bagi kawan-kawan pekerja untuk kemudian boleh merayakannya. Bahkan ternyata bisa difasilitasi juga. Sehingga tadi dari asumsi kita kepingin 200 orang untuk donor, tapi dari PMI cuma memberikan 100 kantong sehingga akhirnya hanya 100 kantong yang kemudian terpenuhi. Jadi kita ada sisi mencoba mencari sisi yang lain, salah satunya sisi kemanusiaan. Tapi perayaan itu memang harus kita kemudian jalan. Kita sempat konvoy dari Kerten, Ya. kemudian kita berjalan menuju Jalan Selamat Riyadi dan akhirnya sampai ke 3 Serangkai. Gak ada pesan-pesan yang dibawa pada saat konvoy itu? Ya, kita ingin sampaikan sama sebenarnya bahwa Hari Buruh memang harusnya untuk buruh. Oke. Jadi kami memang juga berharap bahwa ke depan Hari Buruh itu memang menjadi hari raya bagi buruh dan tidak lagi teman-teman buruh atau pekerja harus masuk kerja. Ya, ini yang kita harapkan karena kami merasa bahwa kita harus selalu punya hari untuk itu, untuk menyadarkan bahwa masih banyak yang harus diperjuangkan. Oke. Ibu Parningsih, ini sudah dipastikan semua pengusaha Solo tidak ada yang memasukkan karyawannya, pekerjanya di Hari Buruh Internasional ini? Alhamdulillah sampai saat ini tidak ada laporan yang mengatakan bahwa mereka tidak bisa libur. Jadi memang tahun ini kelihatannya luar biasa sekali seperti yang tadi disampaikan Mas Wahyu, bahwa tidak ada demo, semuanya aman dan bisa merayakan May Day-nya dengan lancar. Dan kita pun sebenarnya pengusaha juga mengharap keadaan Solo itu selalu kondusif, selalu aman. Dan itu hanya bisa tercapai kalau antara serikat pekerja dan pengusaha itu bisa hubungannya bisa mesra, bisa nyaman gitu. Bisa mesra. Alhamdulillah bisa. Saya sama Mas Harno selalu mesra. Ya. Nggak takut sama istrinya Pak Harno. Istrinya Pak Harno yang takut sama aku. Gini. Oh gitu ya. Ya. Jadi memang sebenarnya itu kalau masih dikatakan Hari Buruh itu saya tuh masih nggak setuju dengan kata-kata buruh. Terus? Sudah tidak relevan lagi menurut lagi, saya. Harus partner kerja. Oke, sekarang partner kerja. Itu per 1 Mei 2015? Boleh. Karena pengusaha tanpa pekerja juga tidak bisa apa-apa, pekerja pun tanpa pengusaha juga tidak bisa apa-apa. Jadi kita seharusnya saling take and give, saling memberi, saling berangkulan. Ya. Kalau libur di May Day ini memang baru kali ini atau sudah berapa tahun berjalan? 2 tahun ya. Sudah 2 tahun berjalan ya. Iya. Oke, maksudnya tidak hanya yang ini ya. Kemarin sudah seperti itu ya. Sudah, iya. Oke. Saya ke Pak Putut. Pak Putut biar satu-satu ya. Pak Putut, apa yang masuk ke Pak Putut terkait dengan nasib para pekerja, para buruh atau partner kerjanya pengusaha ini, Pak? Ya, sebagaimana tadi kita dengarkan bahwa segala sesuatunya baik-baik saja ya, tentu berarti tidak ada yang sampai ke kami gitu tidak ya, ada. semuanya baik-baik saja. Artinya memang sepanjang tahun ini di Kota Solo sepanjang tahun ini juga kondusif. Jadi Januari sampai Mei ini nggak ada apa-apa gitu. Kira kondusif. Jadi sebatas memang kawan-kawan dari aktivis buruh sendiri merasa tidak ada masalah, ya saya tidak punya hak untuk berbicara apa-apa gitu ya. Gitu Mas, jadi kira-kira. Aman-aman saja. Aman-aman saja. Mas Harno, nggak biasanya kalau hari buruh demo, ada yang diperjuangkan. Berarti ini perjuangan udah usai ya buruhnya ya? Bukan Apa Pak? Gimana? Jadi begini, tentunya kan kita ini kan bisa menghitung apakah yang kita lakukan di Solo ini juga bisa menyelesaikan secara nasional.
Nah, masalah hari ini sebetulnya masalah besar kalau bicara perburuan itu. Jadi begini, meskipun Ibu Baningsih tadi menyampaikan bahwa buruh itu partner kerja, Iya. tapi memang dalam konteks kerjanya, dalam konteks hasil pekerjaannya itu memang belum disebut partner kerja. Faktanya apa? Upah buruh itu masih sangat murah. Jadi kalau menggunakan asumsi kos produksi itu, labor cost-nya itu atau kos buruhnya itu masih di bawah 10%. Kan gitu. Itu yang menjadi kendala selama ini. Kita memahami bahwa memang pengusaha kalau suruh bayar mahal-mahal juga nggak kuat. Masalahnya apa? Mungkin bunga banknya juga tinggi. Kedua, infrastruktur ini belum disiapkan oleh Pak Putut ini karena pemerintah ya. Jadi saya langsung Pak Putut. Pemerintah belum menyiapkan infrastruktur sehingga produksi menjadi murah. Lalu kemudian satu hal yang juga ingin saya sampaikan kepada Bapak dan Ibu semua, bahwa kesejahteraan buruh itu di Indonesia ini hanya didapat dari seberapa banyak dia mendapat upah. Sehingga apa? Buruh yo mesti tetap menderita terus, wong nek dijaluk upah tinggi pengusaha kira gelem. Ya kan? Katanya juga saya percaya kalau pengusaha ini juga susah. Nah, apa itu faktornya? Ada sesuatu yang menjadikan kenapa buruh menjadi selalu upahnya murah. Di beberapa tempat negara lain sana, kabarnya sih saya masih juga belum pernah ke sana, tapi berdasarkan cerita dari teman-teman aktivis, bahwa kesejahteraan buruh tidak hanya didapat dari seberapa dia dapat upah, tetapi negara memberikan. Contohnya kesehatan, contohnya pendidikan, perumahan, ditanggung oleh negara. Sementara di Indonesia ini, mohon maaf ini Pak Putut, katanya pendidikan gratis, tetapi prakteknya mana ada pendidikan gratis, tetap bayar. Katanya kesehatan gratis dengan ada BPJS, tapi orang datang ke rumah sakit masih ditolak. Artinya apa? Kembali lagi bahwa buruh akan tetap mendapatkan kesejahteraan yang rendah dan negara belum campur tangan di soal ini. Nah, satu-satunya cara kalau saya hanya meminta kepada pengusaha, ya pengusaha tetap nggak mau. Itulah yang tentunya menjadi masalah bersama kami dengan Bu Baningsih dan rekan-rekan ini. Bagaimana menciptakan jam kerja atau menciptakan industrialisasi yang baik, yang adil untuk kita semua. Itu hanya satu soal upah atau kesejahteraan yang menjadikan buruh seperti ini. Jadi konon ada satu istilah gini, 3 tahun kita bekerja ngeridit sepeda motor, mangan sambel, wong isane buruh mangane sambel, keneng usus buntu, pit montore didol nggo operasi usus buntu ya kan. Jadi enggak. Nah, itulah ke depan yang akan jadi PR-nya Pak Putut, bagaimana negara memberikan kesejahteraan. Kalau sudah itu pengusaha ora usah bayar buruh akeh ora apa-apa. Sing penting negara wis memberikan itu semua. Disitulah kemudian Cina kenapa sampai produknya masuk dimanapun, karena kos untuk labornya sedikit. Begitu kira-kira. Oke. Kok Pak Putut ya, partner pemerintah dari Dewan ya Pak ya. Tapi nanti kita sambungnya nanti di segmen berikutnya, kita harus jeda dulu. Monggo dipun nunjuk. Pastikan nanti bisa interaktif ya. 02718575555 di Jagungan Sargede. Kami segera kembali. Monggo.